Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Bergabung lagi dengan pembelajaran bersama Bu Muna. Sebelum memulai pembelajaran, silakan membaca doa, mengumandangkan Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran dari kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan. Untuk pembelajarannya, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengklasifikasi dan menyajikan informasi teks bacaan. Isma Rofi, pelopor Kampung Kerajinan Batok Blitar, terinspirasi pedagang souvenir di Makam Bung Karno dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan hasil diskusi mengenai jenis usaha berdasarkan pemiliknya dan sikap terhadap perilaku ekonomi dengan tepat. Sebelumnya kalian sudah mempelajari banyak kegiatan ekonomi, yaitu mengenai keusaha orang lain. Nah, kali ini kita lanjut ke usaha di sekitar kita. Baca bacaan berikut di LKPD yang Ibu berikan. Setelah membaca, kerjakan soal-soal. Masih ingat kan penggunaan 5W dan 1H? Setelah di LKPD 1, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi. Terlebih, kita adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Kalian sudah mempelajari mengenai usaha di sekitar kita pada subtema 1 pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis usaha berdasarkan kepemilikannya. Menurut pengelompokan kepemilikannya, bentuk usaha dibedakan menjadi dua, yaitu milik perorangan atau perusahaan perseorangan dan milik bersama atau perusahaan persekutuan. Perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan kegiatan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Nah, bentuk usaha ini banyak ditemukan karena sederhana, mudah cara pendiriannya, pajaknya ringan, dan modalnya sedikit. Perusahaan milik bersama dinamakan perusahaan persekutuan. Anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Setiap anggota bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Usaha persekutuan terdiri atas sebagai berikut. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan modal yang ditanamkan. Contohnya seperti perusahaan Puma dan perusahaan Nike. Selanjutnya adalah CV atau persekutuan komoditer. Persekutuan komoditer adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Nah, bedanya itu seorang di antaranya itu disebut dengan sekutu aktif, sedangkan yang lainnya disebut sekutu pasif atau komoditer atau sekutu diam. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas kelancaran usaha, sedangkan sekutu komoditer atau diam mempercayakan jalannya usaha pada sekutu aktif. Contoh di Indonesia adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari jualan saham yang nominalnya sama besar. Orang yang membeli saham tersebut disebut peserta. Setiap peserta bertanggung jawab pada saham yang ditanamkan. Pemilik perseorangan terbatas adalah pemegang saham. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara adalah usaha yang modalnya berasal dari negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Pimpinan perusahaan adalah sebagai penentu kebijakan yang juga mengurus kekayaan perusahaan.
di Indonesia memiliki 3 jenis BUMN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Perjan atau perusahaan jawatan. Perjan adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan. Contohnya adalah PJKA atau perusahaan jawatan kereta api, yang sekarang berubah menjadi PT KAI. Yang kedua adalah Perum atau perusahaan umum. Perusahaan umum adalah perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Selain melayani masyarakat, Perum juga mencari keuntungan. Contohnya adalah Perum Damri dan Perum Bulog. Yang ketiga adalah Persero. Persero atau perusahaan perseorangan adalah perusahaan negara terbatas yang mencari keuntungan, baik saham, sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Sekarang, Perja dan Perum diubah menjadi Persero atau PT. PT modalnya berupa saham-saham. Jadi, Persero bukan hanya milik negara, tapi juga swasta. Contoh Persero antara lain adalah PT Kereta Api Indonesia. Dulunya adalah perusahaan jawatan kereta api. Lalu ada PT PLN, PT Indosat, PT Semen Cibinong, PT Taspen, dan PT Jasara Harja. Setelah BUMN, ada badan usaha swasta. Badan usaha swasta adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang, biasanya bergerak di bidang perdagangan, industri, pertanian, atau jasa. Bentuk dari badan usaha swasta diantaranya adalah PT, firma, CV, dan perusahaan perseorangan. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalian sudah mempelajari tentang usaha berdasarkan pemiliknya. Selanjutnya, coba buat bagan semenarik mungkin di buku kalian mengenai hal tersebut ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sikap kita terhadap kegiatan ekonomi dan pelakunya. Perhatikan video berikut. Menurut kamu, apa usaha yang ditunjukkan pada video tersebut? Ya, ini adalah usaha menjual sayur dan buah-buahan. Meskipun terlihat sederhana, jasa penjual sayur dan buah sangat besar. Dia menyediakan sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, sehingga kebutuhan tubuh kita tercukupi asupan gizinya. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual sayur tersebut? Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Kekacauan terjadi di mana-mana dan tidak ada kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak ada tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakan bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, coba cari bagaimana hubungan persaingan antar warga yang baik
Tuliskan wadah makan ya. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!